wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tapau beserta jajaran, yang hormati Bapak dan Ibu, para ustadz, ustazah, majelis guru, pegawai dan karyawan di lingkungan MTI yang kita cintai, anak-anakku semua. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang cerah ini dapat kita melaksanakan upacara, salah satu bukti kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini. Kita kata terdepan dalam menjaga, memelihara negara ini ada pada kaum kita santri. Salawat dan salam buat dunia kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak pimpinan, Bapak Ibu, anak-anak semua, pada kesempatan ini bagi kami sebuah penghargaan dan penghormatan bisa berdiri di hadapan Anda semua. Ini adalah bukti kita sebagai seorang santri, karena kami merasakan selama 7 tahun seperti Anda semua ikut belajar, ikut di asrama, ikut program-program baik yang di sekolah ataupun yang di asrama, dan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh santri itu sendiri. Betul Anda semua bahwa kesuksesan itu tidak pernah bisa didapati dengan hanya bersenda-gurau, bersantai, dan bermain-main. Bahwa kehidupan kita pun saat ini berkompetisi. Siapa saja, baik dari kalangan santri, sekolah umum, ataupun madrasah-madrasah, semuanya berkompetisi. Apalagi di saat ini, kompetisi itu semakin hari semakin ketat, semakin hari semakin tajam. Maka muncullah hendaknya adik-adikku semua sebagai kaum santri menampakkan, memperlihatkan keberadaan kita, bahwa kondisi bangsa hari ini itu berada pada kondisi yang menuntut kita kaum santri untuk ambil bagian. Apakah sebagai pengelola, apakah itu sebagai pengabdi, atau sebagai apa saja dalam negara ini. Apabila kaum santri yang mengambil, apabila amanat itu pada anak-anak santri, maka insya Allah negara ini akan baik di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, kaum santri janganlah menjadi kaum yang tertutup, bahwa kita hanya mengurus masalah agama saja, tidak. Bahwa kita hanya pandai baca kitab saja, tidak. Kita hanya bisa berbahasa Arab saja, tidak. Jangan hanya berkutat di situ. Kita harus buka diri bahwa kita punya disiplin yang kuat, punya ketangguhan badan fisik yang kuat, sehingga kita bisa berpacu dengan para militer, berpacu menjadi kepolisian, tapi punya keunggulan. Apa unggul kita? Kita mental kita diisi, agama kita mantap, hafalan Al-Quran dan hadis kita banyak. Ini kelebihan kita. Fisik kita kuat dengan berolahraga, dengan bersilat, dengan lain sebagainya. Ini harus kita isi, sehingga kita ketika negara atau angkatan kepolisian kah, TNI atau yang lain-lainnya bisa diambil oleh anak-anakku semua, diisi oleh jenderal, nanti jenderal yang berilmu pengetahuan, berisi kepalanya dengan Al-Quran dan hadis. Ini yang harus kita lakukan. Dan di mana saja ke depannya, bagaimana anandaku siap untuk ambil bagian berkompetisi semuanya di seluruh bidang. Dan karena itu jangan kita merasa berkecil hati, merasa minder, merasa tertinggal. Tidak. Kita harus merasa bangga menjadi santri, kita harus merasa puas menjadi santri, dan buktikan bahwa kita bisa mengambil, bisa menjadi bahagian dari negara ini. Sebagai apapun peran kita nantinya, tentu hari ini dibuktikan. Anandaku sekalian, masa belajar inilah menuntut seperti apa kita yang akan datang. Kalau hari ini kita berleha-leha, bermain-main, tidak disiplin,
maka kedepannya juga akan seperti itu adanya. Mungkin kami ingin membuka sedikit saja Bapak Pimpinan, sekedar untuk memacu dan memicu semangat kita, bahwa kami yang berdiri sebagai inspektur pada hari ini adalah kaum santri selama 7 tahun. Dan hari ini juga diberikan kepercayaan oleh daerah sebagai anggota DPRD, selaku Ketua Komisi 1 di periode ini, dan periode kemarin adalah selaku Ketua Komisi 4. 2 periode bisa menjadi anggota DPRD. Artinya apa? Bahwa kita sebagai kaum santri bisa mengambil peran itu, bisa kita mengambil bagian yang ada di negara ini. Dan tentu ini tidak mudah, tidak gampang untuk mendapatkannya. Banyak rintangan, banyak tantangan, apalagi ketika belajar. Ketika belajar dahulu, mungkin kami perlu sampaikan kepada adik-adik, tidaklah seberuntung seperti adik-adik kami bayangkan. Kalau kami ambil contoh, ini coba kami ambil contoh saya, kelas 3 sanawiyah mana ada? Coba angkat tangan kelas 3 sanawiyah. Angkat tangan. Kelas 3 sanawiyah. Ini kelas 3 sanawiyah ya. Nah, kami Pak Kepala Pimpinan, kelas 3 sanawiyah itu kelas baru naik kelas 3, tidak lagi di asrama. Ketika itu tidak lagi di asrama, hidup mandiri di masjid dan di musala. Membersihkan masjid, membersihkan musala. Imam, latihan pidato, latihan khutbah, belajar dengan kakak-kakak senior. Kelas 3 sana. Sampai kelas 7, 4 tahun. Sampai ke perkuliahan. Kuliah lebih kurang 5 tahun, selama 5 tahun di masjid. Selama 5 tahun di masjid, tinggal menjadi garin dan marbut masjid. Tapi tidaklah menjadi kehinaan bagi kita, bahkan kebanggaan bahwa kita berada pada yang diperkirakan orang mungkin berada pada posisi yang sulit, tapi kenyataannya bisa kita mengambil peran dalam negara ini, bisa kita mengambil peran dalam berbangsa bernegara. Nah, oleh karena itu anak-anakku semua yang punya peluang hari ini mungkin menjadi kampung, kami yakin dan percaya tidak semua yang berada di kapau, tapi mungkin dari berbagai daerah. Jadilah anandaku duta-duta. Jadilah anandaku menjadi tauladan bagi kawan-kawan yang lain. Rekrut aja adik-adik kita untuk sekolah ramai di pesantren. Kenapa? Karena di pesantren ini tidak hanya ilmu agama yang kita dalami, tetapi juga ilmu yang lainnya, berdisiplinnya, kemudian ilmu pengetahuan umumnya, kemudian termasuk dalam latihan fisik. Makanya latihan fisik kepramukaan ini harus kita gelorakan, karena itu adalah pelajaran untuk mendisiplinkan diri. Di samping kita ibadah kita kuat, kemudian fisik kita kuat, nah ini akan bisa menjadi saingan bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu anak-anakku semua, bangga kita menjadi santri. Buktikan selama kita belajar di sini, kita harus anak yang terbaik. Kita harus menjadi orang-orang yang terbaik, nampak punya ciri khas dan karakter. Karakter kita seperti apa? Punya kemampuan kita dalam agama, punya kemampuan kita dalam menjadi tauladan bagi masyarakat. Teman-teman kita paling kurang ada bedanya. Ada bedanya ketika anak SMP, anak sanawiyah berbeda dengan anak-anak MTI ini. Kenapa? Apa bedanya? Anak MTI lebih kelihatan akhlaknya mulia, ibadahnya bagus, awaduknya kelihatan, ilmunya nampak. Ini yang diharapkan bagi anak-anak semua. Mudah-mudahan ini yang akan membawa anak-anak untuk sukses di berikutnya. Dan memang negara menunggu anak-anak, menunggu kita kaum santri untuk mengambil bahagian. Ketika dikelola oleh kaum santri, diambil oleh kaum santri, maka bangsa ini sudah hampir bisa dipastikan akan baik dengan sendirinya. Kenapa? Karena dikelola oleh agama. Kami kira inilah yang menjadi amanat bagi kita, dan terutama kepada anak-anak semua, dan termasuk kepada guru-guru, majelis guru pimpinan, bahwa kita di pondok pesantren, mohon maaf mungkin inilah kondisi kita, kondisi yang selama ini terabaikan, selama ini kurang terperhatikan,
selama ini kita lebih banyak mandiri, lebih banyak bekerja sendiri, sedikit sekali bantuan-bantuan pemerintah terhadap kita. Kenapa? Karena mungkin merasa di samping banyaknya beban negara atau beban daerah, tetapi juga kurangnya negosiasi politik bagi kita di tingkat parlemen, apakah pusat, daerah, ataupun kabupaten kota. Sehingga merasa kita termarginalkan. Karena kita sudah biasa terlatih, sudah biasa kita bekerja keras, sudah biasa guru-guru ini bekerja ikhlas semampunya dan sekuatnya. Ini yang menjadi semangat di pondok pesantren. Oleh karena itu, guru-guru, ustaz, berikanlah yang terbaik kepada anak-anak kita, termasuk pimpinan, berikanlah yang terbaik bagi sekolah kita, yayasan. Bagaimana kita mengajak umat. Apabila umat di luar itu memberikan kepercayaan kepada kita, maka tidak ada yang tidak bisa dibangun. Karena negara ini juga sumbangan dari umat, sumbangan dari rakyat, bukanlah dari negara ini yang membantu. Awalnya adalah umat yang membantu. Oleh karena itu, mari kita buktikan membina anak-anak, hindari perbedaan, hindari perselisihan, hindari kesalahpahaman. Karena dengan bersama-sama kita membina anak-anak ini, mudah-mudahan jumlah anak yang 160 lebih kurang ini, dia akan menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi duta di tempat-tempat mereka, dan mereka lah yang menjadi promosi atau promotor kita di daerah-daerah mereka nanti. Sehingga kita akan punya kelebihan murid. Ketika murid kita banyak, mungkin banyak yang bisa kita perbuat di sekolah ini. Nah, barangkali itu saja. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian.